Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tetap semangat dan sehat. Semangat dari motivasi kita. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat, kesempatan iman dalam rangka menghabiskan sisa hidup yang relatif tinggal sedikit. Kalau umur kita sekarang 53, pensiun berapa Pak? 55. Kalau 63 berarti 8 tahun lagi. Kalau standarnya Rasulullah. Kalau standarnya UJ, antum berapa sekarang? 28. Kalau 40 sama dengan UJ berapa lagi? Oleh sebab itu disuruh taqullah haqqa tuqatih. Kenapa kita disuruh bertakwa? Karena khalaqakum, dia yang menciptakan kita. Kenapa kita harus patuh kepada peraturan Pertamina? Karena Pertamina yang menggaji kita. Jadi ilmiah Pak. Kemudian salam dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat, kerabat dan pejuang Islam yang amanah dan istiqomah. Saya sedikit kaget Pak ini, Pak Dasril ya. Mana Pak Dasril? Oh, belum. Kemarin pas keluar karena tradisi rupanya sudah dikenakan parkir bagi tamu. Iya. Jadi mungkin ada dispensasi buat Ustadz gitu ya. Ada ya. Ada Pak Wisnu di sini. Mungkin bisa mengeluarkan semacam kartu atau stiker buat Ustadz. Paling tidak saya sendiri, Ustadz lain nggak apa-apa yang lain. Saya aja lah minimal. Iya kan? Pasang stiker di mobil atau kartu dikeluarkan DKM atau BDI. Begitu saya keluar kemarin, saya pikir nggak bayar, diminta 12.000 karena 3 jam. Kalau 4 jam kan 16.000, sama dengan berapa liter minyak itu? Udah 2 itu sama dengan 24 km Pak. Jakarta Bekasi. Mudah-mudahan ada kebijakan, bisa pada Dasril ya. Atau alternatif amplopnya dinaikkan. Ya, jadi kebijakan itu bisa banyak hal ya. Saya ini tawaran saya, kalau diterima silakan, kalau nggak diterima ya keterlaluan itu aja. Yang namanya Batak itu kan banyak taktik ya. Karena saya di Grand Indonesia, di HI, di sana kan mahal Pak, 5.000 per jam. Saya kadang ngisi 4 jam itu, 5 jam, 5 kali 5, 25.000. Jadi akhirnya diambil kebijakan setiap kartu saya masuk dan diparaf oleh Korlap. Akhirnya saya tunjukkan tarafnya gratis gitu ya. Mudah-mudahan dipertimbangkan dan kebijakannya jangan sampai 3 tahun baru laksanakan gitu ya. Karena saya Ustadz rutin di sini insya Allah. Sahabatku sekalian, insya Allah dirahmati Allah. Hari ini temanya sedikit provokatif. Kenapa Paris dibom? Saya agak prihatin terhadap Indonesia dan dunia Islam. Kenapa Pak? Ketika bom dijatuhkan di Paris, korban hanya 123 orang yang meninggal semua kafir. Kita ikut-ikutan pray for Paris. Ikut sedih, betul? Ikut prihatin. Yang korban cuma 125. Langsung dibangun opini. Islam teroris, ISIS teroris, Al-Qaeda teroris. Tapi ketika bom dijatuhkan, ribuan dijatuhkan di Afghanistan, membunuh ribuan anak muslim termasuk pejuang Islam Tolibul Al, orang sedang menuntut ilmu. Tidak ada yang berani mengatakan Amerika teroris dan tidak ada yang mengutuknya. Ketika bom dijatuhkan di Palestina, membunuh 1.500 anak muslim di bawah umur dan sekian ribu pejuang Islam mereka luluh lantakan. Tidak ada yang berani mengatakan Israel laknatullah. Tidak ada yang mengatakan Israel teroris. Betul, ini harus kita kaji lurus Pak. Nanti penyelesaian masalah di Al-Quran, endingnya Al-Quran. Saya kirim ke Al-Quran Bapak. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Ketika bom meledak di masjid, pelakunya, masjid dibakar di Tolikara. Pelakunya pendeta dan gereja Gidi, gerakan gereja Injili di Indonesia.
Malah mereka bukan dikatakan teroris, diundang ke Istana Negara bertemu dengan presiden, fotonya ada sama saya lengkap. Berapa hari setelah pembakaran masjid di Tolikara, pelakunya diundang ke Istana Negara, disambut, diberikan makan. Subhanallah. Tapi begitu ada gereja yang terbakar di Jakarta, gereja dibom di Jakarta, pelakunya orang Muslim disebut teroris. Ada bom meledak di Atrium, pelakunya Islam disebut teroris. Bom meledak di Alam Sutra, pelakunya Katolik Cina, tidak dikatakan teroris. Bapak mikir nggak selama ini? Mikir nggak itu mas? Mikir nggak? Saya mikir doang gitu. Ini saya sampaikan Pak di depan pengambil kebijakan. Kenapa sampai seperti ini? Saya bicara di depan Kapolri, saya di depan Kapolda bicara hati ke hati. Kenapa kita sendiri yang menjelekkan umat kita? Ngapain kan? Bom meledak di Atrium, pelakunya Islam disebut teroris. Kemarin bom meledak di Alam Sutra, pelakunya Katolik, orang Cina, tidak dikatakan teroris. Kalau orang Islam yang bersalah, dia diangkat agamanya, di mana masjidnya, kuliah di bawah pesantrennya di mana. Tapi ketika Jaksa Agung Muda bidang intelijen tersangka korupsi orang Jawa Katolik dari Klaten, nggak diangkat dia sebagai Katolik. Tidak diselidiki di mana gerejanya. Agak aneh. Anehnya kita kok mau digiring ke sana. Oleh sebab itu Al-Quran serius bicara ini, objektif bicara ini, transparan bicara ini. Walan taradu ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang melihat kamu. Itu harga mati loh Pak ini, karena ada lam tauhid. Ini ada orang pesantren, Ustaz yang kurang. Betul kan? Kalau Bapak dulu belajar Nausol, itu lam tauhid tidak mungkin senang, pasti benci. Sama dengan asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada mungkin ada ilah kecuali Allah. Di luar itu bukan Allah. Bukan khalik, pasti makhluk. Di sana dipakai lam tauhid loh. Walan taradu ankal yahudu walan nasara, dua kali diulang dan digandeng antara Yahudi dan Nasara sama-sama menghancurkan dan menghukum Islam. Oleh sebab itu analisa saya yang melakukan peledakan itu binaan Amerika sendiri. Karena ISIS sendiri sudah bubar Pak. Yang ada di sana adalah Daulah Islamiyah di Irak dan Suriah. Karena kerepotan Amerika tidak sanggup menghadapi kekuatan Islam yang bertahan Islam yang notabene itu Islam Sunni sama dengan kita, hancurkan mereka supaya munculkan Syiah. Bapak tahu, kemarin saya bertemu dengan petinggi dari Mabes Polri. Dia jujur, Bapak sudah baca nggak? Edaran Menko Polkam Luhut Panjaitan agar semua fasilitas Syiah di Indonesia jangan coba-coba diganggu. Saya dapat masukan dari salah satu menteri Pak. Presiden ditelepon parlemen Amerika. Kalau sempat Syiah atau Ahmadiyah kita bubarkan, kita diancam wajib membayar hutang 1.200 triliun. Makanya dia nggak bisa apa. Jadi mereka sudah main ke agama. Jadi agama dijadikan isu sentral untuk menghancurkan Indonesia. Jadi Indonesia bukan terkepung, memang sengaja dikepung. Yang kedua, 123 orang yang meninggal orang kafir, dunia bersedih semua mengutuk, termasuk Pak Jokowi dengan Menteri Agama kita. Tapi adakah mengutuk Amerika dan Israel ketika menghabisi Islam? Tapi luar biasa. Innallaha khairul makirin. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Bapak tahu, ini saya bongkar pada Pak. Pasukan Israel yang ingin menghancurkan Islam di Palestina, target mereka bukan pejuang, tapi ibu-ibunya, terutama ibu hamil. Logika mereka luar biasa, sangat ilmiah sekali analisa mereka. Kalau satu peluru kita tembakkan kepada seorang wanita hamil, yang korban 2, meninggal ibu dan anak, penghasil pejuang akan meninggal berkurang, kemudian calon pejuang akan mati. Hebat kan? Tapi Allah takdirkan 4 negara di dunia tingkat kelahiran anak kembar tertinggi di dunia justru dari daerah-daerah konflik. Bapak tahu, Palestina, Albania, Bosnia, India Selatan, semua 4 daerah ini dikepung orang-orang kafir. Palestina dikepung sama Israel,
Albania dan Bosnia dikepung oleh Kristen Ortodok Assyria. India Selatan berbatasan dengan Kashmir, dikepung oleh India yang tidak mau melepaskan Kashmir dari India. Subhanallah, 4 negara Islam ini Allah takdirkan melahirkan anak-anak kembar tertinggi di dunia. Setahun mereka membunuh 1.500 anak kecil di Israel, 4.500 satu tahun lahir anak kembar dari rahim-rahim wanita muslim. Tingkat penghafalan Al-Quran tertinggi di dunia adalah di Palestina. Usia di bawah 10 tahun mereka, setiap tahun 2.000 orang dilantik menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran. Subhanallah. Oleh sebab itu, kenapa Paris dibom? Data terakhir saya bicara, Pak. Prancis sekarang jumlah penduduknya 65 juta. Sekarang Muslim sudah 6 juta. Hampir 8,9%, ketakutan luar biasa. Ada 5 negara di dunia perkembangan Islamnya luar biasa. Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Amerika. Karena ponakan saya sekarang di sana sedang ambil S3. Sejak bom meledak di sana, tingkat peminat membaca Al-Quran dan masuk masjid untuk diskus tentang Islam luar biasa tinggi di Paris dan Prancis sekarang. Sama ketika WTC itu meledak, pertumbuhan Islam. Saya pernah diundang ke sana, Pak, ke Washington, ke New York itu. Luar biasa pertumbuhan Islam dari kalangan intelektual. Terakhir kemarin yang saya ceritakan, seorang saintis dari Kanada, ahli matematika masuk Islam, akhirnya dideportasi karena seorang saintis pakar matematika dari Kanada tingkat nasional. Dia seorang evangelis penginjil terkenal di Kanada. Dia masuk Islam karena membaca beberapa ayat Al-Quran. Akhirnya karena dia dipaksa tidak mau kembali masuk Kristen, sekarang dideportasi ke Saudi Arabia. Jadi menguntungkan, Pak. Mudah-mudahan rame-rame. Orang saintisnya yang masuk Islam, masuk ke negara Islam, orang Islam rame-rame masuk ke Eropa, pengungsi Suriah. Kekhawatiran orang terbalik dengan saya. Kalau orang khawatir, jangan-jangan Pak Munjir mereka dimurtadkan. Justru dengan masuknya mereka membuat populasi Islam semakin tinggi di Eropa dan negara Skandinavia, Norwegia, Finlandia, Swedia. Tingkat Islamnya di bawah 1% Pak di sana. Sekarang setelah masuk migrasi 25.000 orang, 10.000 orang, membangun apa? Terbangunnya interaksi dan komunikasi antara Islam dengan Nasrani. Yang di sana Islam sangat asing. Jadi ada skenario dari Allah takdirkan Suriah, Irak, Iran, Lebanon bertikai, tapi orang kirim ke sana. Sama kasus terjadi sama saya kemarin. 2 pekan yang lalu saya sakit tipes, Pak, karena saya takdirkan belum pernah kena tipes. Rupanya lemah luar biasa. Harus bed rest, Pak, ya, istirahat total. Mikir aja nggak boleh, kecuali mikirin uang. Ya. Sebelum sakit, karena saya lihat lemari pakaian banyak kumuh, saya pikir udah lah. Ya Allah, takdirkan hamba bisa libur sehari aja dalam sebulan. Saya hampir tidak ada libur saya, Pak. Senin sampai Senin, Pak, non stop. Mudah-mudahan libur mau beli baju lah ke Tanah Abang, karena sana kualitas lumayan, harga terjangkau. Beli 10, kalau 200 baru 2 juta. Kalau ke Indonesia 1-2 juta, betul ya, Pak? Kalau takdirkan saya sakit, nggak masuk ke Tanah Abang jadinya. Apa yang terjadi, Pak? Ternyata rezeki itu harus diuji dulu. Begitu saya sakit, hari terakhir saya sakit, dapat kiriman 10 buah baju halal yang dibeli produk-produk bahan-bahan Perancis dari seorang pengusaha. Sampai ke rumah, Pak Munjir sudah saya kirim 10 baju untuk Bapak, pas dengan tubuh saya, itu produk-produk dari Perancis dilihat. Saya hanya bilang, subhanallah, adilnya Allah. Disakitkan tapi diberi nikmat, diuji tapi iman ditingkatkan, dimiskinkan tapi tingkatkan istiqomah, dipecat bekerja tapi ketaatan meningkat. Jadi di balik musibah itu ada hikmah. Makanya ketika musibah diturunkan, kita sakit, jangan pernah mengeluh. Ketika kita lost job, jangan pernah marah. Terlambat jadi GM, jangan pernah ngamuk. Alhamdulillah ya Allah, aku tidak jadi GM. Kenapa? Mungkin rapat semakin tinggi, meeting dengan direktur semakin banyak. Bisa jadi sholatku terlambat. Sementara aku manajer bisa dengar pengajian menguji situ orang. Bersyukur. Betul enggak? Sepakat enggak? Karena semakin tinggi jabatan kita, meeting semakin banyak. Mungkin kesibukan semakin tinggi, sholat banyak tinggal. Atau sholat terlambat. Kalau diam Mas. Betul, sepakat. Subhanallah. Nah, bagaimana kita mengantisipasi kejahatan orang Yahudi dan Nasrani? Buka Al-Quran. Islam punya formasi yang jelas dan tegas, objektif dan transparan. Surat 8, 60-75.
ayat 60 sampai 75, surat 9 ayat 12 sampai 16 plus 20. Ini bisa 3 kali pertemuan. Ya, silakan. Bismillah. Ayat 60. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambah untuk berperang. Yang ditambahkan, Ustaz, bukan ditambah, ditambahkan. Yang ditambahkan untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Bapak dengar Pak, surat 860 loh ini. Ini jarang dibahas Ustaz. Padahal ini Al-Quran. Siapkanlah apa saja yang kamu miliki untuk menghadapi musuhku dan musuhmu. Apa siapkan itu? Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kamu perang. Pertama, jika kamu difitnah. Kedua, jika diperangi. Ketika Nabi kita dicerca. Lihat kemarin di Paris kan, cara Hebron Januari 2012. Habis-habisan memfitnah, membuat lomba karikatur Rasulullah. Bapak tahu standar Islam, kalau bicara Islam kita wajib memerangi mereka, mati. Zaman Rasulullah, seorang wanita berjilbab terjerembab, ditarik oleh orang Yahudi, dibela seorang wanita Muslim. Laki-laki Muslim itu dibunuh mati. Sampai kabar kepada Rasulullah, kenapa sampai anak pemuda itu meninggal? Dibunuh ya Rasulullah. Dengan siapa? Orang-orang Yahudi. Kenapa dia dibunuh? Dia membela wanita Muslim karena jilbabnya ditarik. Apa kata Rasulullah? Angkat pedang, kita perang. Satu wanita Muslim yang dipermalukan orang kafir, perang. Kita Islam dibantai di Palestina, Islam dibakar di Ambon, Islam difitnah di Poso, masjid dibakar di Tolikara. Apa bahasa kita? Sabar, betul Pak? Kenapa dikatakan dari kuda-kuda yang ditambahkan? Pada saat Al-Quran diturunkan, mobile pertempuran, alat perang tertinggi paling modern kuda. Ternyata sampai sekarang kuda masih relevan untuk perang. Contoh mana? Afghanistan. Karena saya dulu pernah pendidikan militer. Kemiringan tank di pegunungan hanya sekian derajat tak bisa, kalau nggak terjun. Tapi kalau kuda kemiringan sekian, melompat sekian meter dia bisa. Tank itu nggak bisa melompat. Yang kedua, kalau kuda membawa logistik ke tengah hutan, di belantara dan tergunung-gunung di Afghanistan, tidak bisa dipantau, ditangkap oleh radar Amerika. Bagaimana nangkap radar? Dia bukan besi, bukan tembaga. Ilmiah Quran itu. Makanya atas izin Allah Rusia keluar dari sana, mereka usir. Sampai Inggris mengatakan, seandainya kami Inggris diperangi oleh Rusia dengan senjata yang luar biasa super canggih, maksimal sekian hari kami sudah habis itu. Tapi Afghanistan luar biasa. Ceritanya Pak, menarik sekali begini. Bibi saya, adik ibu saya nikah dengan orang India, perbatasan Afghanistan. Suatu saat tertangkaplah serdadu Islam, pejuang Islam mujahid, oleh serdadu Rusia. Apa kata serdadu Rusia sama pejuang Islam itu? Luar biasa Anda ya orang Islam ini. Kenapa kata pejuang Islam? Kok kami bikin satu bazooka hanya untuk menghancurkan satu tank, Anda bisa mengincar pesawat kami yang kecepatannya di atas 1800 km per jam. Luar biasa Anda. Apa kata pejuang Islam itu? Tuhan kata, jangankan menghancurkan satu pesawat Anda, markas Anda yang luar biasa besar dan kuat ini akan saya hancurkan hanya dengan kekuatan dari Allah, setumpuk pasir. Bisa. Tapi apa dia bilang? Kasih kesempatan saya untuk sholat sunnah 2 rakaat. Pejuang itu pun sholat sunnah. Tahu doanya? Ya Allah, jangan permalukan hamba di depan orang kafir. Salah ketika Rasulullah hampir kalah perang Khandaq, 1000 orang melawan 10.000 orang. Doa Rasulullah sederhana kok. Kalau engkau hancurkan kami Allah, engkau kalahkan kami dalam peperangan ini, tidak lagi orang menyembahmu di muka bumi. Sama ketika Ibrahim mau lempar ke api, ya Allah, engkau sendirian Esa di langit, aku sendirian menyembahmu di bumi. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Doanya sangat sederhana karena apa? Dari ketulusan. Ya Allah, jangan kau permalukan aku depan orang kafir. Sudah, dia pun bangkit. Sudah, kata serdadu. Ya siap. Bismillah. Sok
pasir itu Pak, markas itu hancur. Nggak masuk akal Pak. Seperti kasus Ambon itu, kawan-kawan Brimob yang di Kristen mengatakan, bagaimana mungkin kami menang? Mereka yang dari Jawa Tengah Katolik, mereka dari Manado, Maluku, mereka bersatu membela orang Kristen di Ambon ketika Islam perang dengan Kristen tahun 1999. Bapak ingat kan? Apa dia bilang? Bagaimana mungkin kami menang melawan orang Islam? Kami lihat turun pasukan berjubah dari langit. Allahu Akbar. Apa itu Pak? Allah utus malaikat. Makanya mereka takutnya apa? Jangan sampai senjata pegang orang Islam. Yang kedua, jangan negara Islam sampai kompak. Sebab kalau Islam bersatu kita hancur. Mereka punya mata uang euro Pak, 20 negara Kristen, semua sistem mata uang euro. Tapi sampai hari ini mereka ganjal jangan sampai mata uang kita itu dinar. Karena kalau dinar dijadikan sistem mata uang negara Islam dari 63 negara Islam anggota PBB, hancur negara kasih. Karena cadangan emas di dunia ini ada negara Islam, Indonesia. Makanya kasus Freeport. Cerita menarik Pak dengan Nopianto, sedikit mumpung saya ingat. The last minute sebelum Nopianto ya? Nopanto. Siapa namanya? Setia Nopanto terpilih jadi ketua DPR, petinggi Golkar nelpon saya, malam Pak Muncir, ya ini ada dua pilihan dari kita ketua DPR. Siapa itu? Pak Bambang. Tahu Pak Bambang? Golkar dengan Pak Setia Novanto. Kira-kira saran Bapak siapa? Pak Bambang, jangan Pak Setia. Kenapa? Pak Setia itu Cina kan? Islam. Dia mualaf. Cuma anaknya Kristen sama dengan Agung Laksono. Istrinya Manado, dia dengan anaknya Kristen. Saya bilang jangan dia Cina. Ojo. Jadi siapa? Pak Bambang. Iya. Oke, nanti saya sampaikan ke Abu Rizal. Oke ya. Paginya saya bangun tidur, saya lihat berita terpilih ketua DPR Setia Novanto. Sekarang kejadian. Kok bengong? Luar biasa. Sama dengan kasus ini. Siapkanlah apa saja kekuatan yang kamu miliki untuk menggentarkan musuhmu dan musuh. Artinya apa? Umat Islam wajib perang ketika kita diperangi. Sekarang ada yang berani perang. No, senjata kita tidak punya. Uang mereka rampas, emas mereka rampok, minyak mereka kuasai di Suriah. Padahal 90% anggota OPEC adalah negara-negara Islam. Tapi mereka adu domba agar harga minyak itu fluktuatif di dunia. Betul ya? Luar biasa loh. Strategi mereka satu. Jangan sampai umat Islam kompak negara-negara Islam dari 63 negara Islam. Sebab kalau negara Islam satu sistem mata uang dinar hancur. Mereka lihat Pak seperti kemarin. Bapak tahu nggak? Pernah nggak Bapak bertanya? Kenapa kemarin korban kredit itu 3,8 miliar? Pernah nanya nggak sama Ustaz? Pernah tanya sama Ustaz? Kalau saya suka ini membicarakan begini-begini yang jarang ditanya orang. Bapak tahu nggak dari mana angka 3,8? Ini luar biasa loh, itu lebatnya Islam ini. Mana mic sebentar? Sampai jam berapa ini Pak Dasyid? Nih, mungkin Ustaz belum pernah menjelaskan ini. Kenapa muncul 3,8? Dalam sebuah hadis sahih, jika kita membunuh orang langsung atau tidak langsung, itu denda berapa? 1.000 dinar. 1.000 dinar itu sama dengan 12.000 dirham. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni. Bukan emas dari Jawa Tengah ya. 1.000 kali 4 berarti 4.250 kali harga emas antam aneka tambang 512.000. Keluar ya, ribu, keluar angka 2.176 juta. Muncul pertanyaan Bapak, kenapa muncul ini angka yang keluar secara teknis hadis 2.176, tapi kenapa keluar angka 3,8 miliar? Jawabnya, karena kematian terjadi hari Jumat, kedua sedang haji, ketiga sedang safar, muncullah angka 3,8 miliar.
Jadi Islam itu satu nyawa dihargai 2,176, tergantung fluktuatifnya harga emas di sebuah negara. Makanya muncul 3,8 itu. Harga yang harus dibayar harusnya itu kalau kita fair 4.552 juta rupiah. Tapi diambil win-win solution 3,8. Karena di sini bukan pembunuhan sengaja, tapi kelalaian. Makanya kemarin 5 orang dipancung. Ini yang ketakutan Barat itu. Kalau hukum Islam diterapkan di dunia, negara Islam akan makmur. Pembunuhan nggak segampang itu terjadi. Kita terbalik Pak di Indonesia, satu nyawa nggak ada dihargai Pak. Seperti kemarin kasus di Surabaya. Jadi orang-orang itu komitmen Pak kepada hukum Islam, makanya mereka makmur. Bayangkan, 3,8 miliar dikali 800 korban keren kemarin, berapa Pak? Berapa? Yang fisika ITB? Siapa fisika ITB di sini? Saya dulu bukan dari fisika. Mas dari mana? Dari ITB. Siapa yang ITB nunduk pura-pura nggak tahu? Siapa yang ITB ini Pak? 240 berapa Pak? 300-an triliun. Enggak dong, enggak lah. Saya sendiri dari sosmed nggak setinggi. 3,8 kali 800. 304 triliun. 3,4 triliun kali iya. Terus triliun. Siapa kemarin yang menseleksi masuk beliau? 3,4 triliun. Sambung nggak kita seperti itu? Ayat ini zaman beliau coba kita cari. Bercanda Mas jangan. Luar biasa Bapak, ini adalah Islam. Makanya ketika Islam diterapkan, semua dunia makmur Pak. Buktinya apa? 850 tahun Islam menguasai dunia. Tidak ada Kristen yang kita bantai, tidak ada Yahudi yang kita bunuh, tidak ada Nasrani yang kita kepung. Tapi begitu mereka megang, siapa sekarang megang dunia Pak? Kodenya IIA. IIA. Apa ini Pak? Inggris, Israel, Amerika, Australia. Ini kan menguasai dunia. Angkatan darat, laut, udara, darat dikuasai Amerika. Angkatan udara Israel, angkatan laut Inggris. Centeng mengawasi Asia Pasifik, Australia. Ini pembangunan kekuatan pertahanan global di dunia. Yang mengendalikan siapa? Amerika. Karena cadangan emas mereka luar biasa. Dari mana? Dari Freeport. Dari mana Freeport? Indonesia. Makanya Al-Quran salah ilmiah. Surat 9 ayat 34, surat 57 ayat 25, surat 3 ayat 200. Selalu bicara ini kekuatan pertahanan. Tapi kita jarang membahas ini Pak. Hanya istighosah kubro, zikir bersama, maulid mulut. Habis maulid mulut Pak, makan besek. Saya tidak suka Pak seperti itu. Saya lebih suka mencerdaskan umat. Tapi saya lihat dari Aceh sampai Rian Jaya, kerjaan umat Islam mayoritas tidak semua. Malam Jumat baca Yasin. Ibu-ibu yang ngumpul selawatan, betul? Jangan mau Pak, kita intelek, kita sarjana. Kita harus mengkaji Quran supaya Islam ini maju. Ya, langsung buka surat 934. Apa kata Allah di sana? Hai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil? Orang-orang yang beriman. Kenapa orang beriman? Karena yang bisa melaksanakan Al-Quran hanya orang beriman. Yang ikhlas mengamalkan Quran hanya orang beriman. Kalau Bapak mengeluh membaca Quran berarti belum beriman. Sepakat? Pertanyaan saya, siapa yang hari ini belum bisa baca Quran minimal 1 juz per hari? Boleh angkat tangan. Berani jujur, cuma 1 yang jujur. Tambah kayak dolar naik terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang jujur. Yang bertanya itu yang menghisap baru munzir. Bagaimana Allah besok padang mahsyar? Seperti yang cerita itu Pak, mungkin masuk ke TV Bapak. Capek marbotnya azan 5 kali sehari semalam, nggak ada yang mau datang ke masjid. Begitu azan jam 10 malam rame-rame datang. Kok RT mau nuduh dia, dasar Bapak gila, ini kan jam 10, waktu apa jam 10 malam azan? Siapa yang gila kan? 5 kali sehari semalam azan tidak ada yang datang. Lihat jam 10 kok kamu datang kan? Yang gila kamu atau saya kata Bapak. Subhanallah, ini jadi renungan bagi kita. Itu sederhana Pak. Iya kan? Kenapa keluar Mas? Mas, kenapa keluar?
Rapat. Udah. Terus 934. Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang yang dengan jalan yang batil. Bapak lihat, mayoritas orang Yahudi dan Nasrani akan memakan harta kita dengan cara batil. Apa Pak? Freeport, Caltech, Shell. Siapa itu? Orang kafir semua. Udah ada informasi Pak 1400 tahun lalu. Ada informasi, ada klarifikasi dari Allah. Hati-hati kamu. Orang Yahudi dan Nasrani akan menguasai kamu. Tapi ayat ini jarang dibahas Ustaz. Benar ya Mas? Jangan dibahas. Yang dibahas hanya tauhid, fikih, pertahanan negara nggak ada. Ini Al-Quran. Makanya dibodoh-bodohi kita. Malam Jumat Yasin aja dipaksa dibaca. Tapi analisa ayat yang lain tidak ada. Akhirnya kita habis dikepung. Padahal ayat ini apa? Pertahanan negara, kekayaan negara. 90% kekayaan dunia di tangan negara-negara Islam. Tapi sayang karena kita bodoh, kita dipermainkan, dia domba, difitnah. Contoh sekarang Pak, memalukan kan negara Islam terbesar di dunia. Konflik antara presiden dengan ketua DPR, sama-sama lembaga tinggi negara loh Pak. Antara menteri dengan ketua DPR. Fitnah besar sebenarnya itu. Tapi di Indonesia jadi ini Pak, jadi berita. Kenapa dibiarkan Allah? Karena kita tidak memakai hukumnya. Bekerja di Telkom tapi peraturan Pertamina hancur. Telkom isu komunikasi, Pertamina energi, beda. Saya mau doktrin Pak umat Islam itu, terutama kawan-kawan yang muda-mudahan di antara yang hadir sini ada jadi direktur lagi. Cuma masalahnya kalau jadi direktur nggak ngaji lagi, itu masalah. Betul ya? Kemarin saya kritisi juga kemarin di BUMN. Apa tersinggung mereka nggak tahu saya bilang tolonglah. Kenapa di luar sana saya lihat menteri-menteri Kristen, dirut-dirut Kristen, kalau ada kebaktian dan pengajian mereka tidak pernah tidak datang Pak. Tapi giliran kita umat Islam nyaris tidak mau datang ngaji. Masalah rapat bisa kita atur Pak. Yang bikin jadwal rapat kan kita bikin aja jam 12 skor rapat mulai dari tingkat direksi sampai manajer. Kenapa? Kita ngaji sama-sama supaya berkah Indonesia, supaya berkah Pertamina. Bisa kita atur. Saya tersinggung Pak kadang di Indonesia. Setahun saya ngaji, tidak pernah saya bertemu pimpinan. Setahun saya ngisi juga kementerian, tidak pernah ketemu menteri. Giliran Natal bersama, hadir semua. Maaf Pak, jujur, saya ngisi di hampir semua BUMN di Jakarta. Kepala divisinya surat sama saya, oh enggak Bapak kemarin. Setahun lebih loh Pak mau jadi sisi, pernah ketemu dengan direksi? Enggak maksudnya. Kemarin Pak Natal bersama, 7 direksi kami semua lagi. Tepat waktu lah. Ini renungan lah buat kita yang calon-calon direksi di sini. Saya doakan depan-depan saya calon direksi. Benar, subhanallah saya sedih. Saya lihat Yakub Nuwawi itu dulu Pak, Menteri Tenaga Kerja yang dari PDIP, Bapak tahu Pak? Setiap di kantor pusat di Nagari itu, setiap jam 12 itu ikut kebaktian dengan karyawan. Setiap hari, Senin sampai Jumat, sampai jam 1, kebaktian. Dirjen-dirjen Kristen, sekjen-sekjen Kristen, eselon 1, semua ikut di sana yang Kristen. Sama dengan TB Singalang, kalau ada kebaktian di sekretariat negara, dia tidak pernah absen Bapak. Tapi kenapa giliran kita yang megang absen? Sedih saya lihat Indonesia. Subhanallah. Makanya saya mohon, makanya saya sering mengisi acara di TV di UGM, karena saya lihat 3 kampus ini pabrik pejabat di Indonesia, baik sipil maupun militer. Sering saya doktrin, tolong ya sahabatku, anandaku, jadi apapun Anda, Islam perjuangkan. Islam nomor 1. Karena saya lihat orang Nasrani semakin tinggi jabatannya dia membela agama. Lihat TV Silaban, jabatannya sampai sekarang Ketua Dewan Gereja Sedunia. Saya Kristen, saya jenderal, tapi maaf saya Kristen. Kristen saya lebih tinggi dari jenderal saya. Kalau kita lain Pak, saya Islam tapi maaf saya jenderal. Jenderal di atas segala. Itu
Itulah yang bedakan mereka dengan kita. Yang saya kasih masukan. Saya memang Ustaz agak lain ya, agak lain. Terlalu jujur bicaranya Pak, tapi demi kebaikan bangsa dan agama kita ini Pak. Terus dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. coba lihat Pak, menghancurkan umat Islam, korban mereka orang populer. Siapa di antaranya? Siapa di antaranya? Sudah ngomong, murtad kan? Walaupun berapa tahun sebelum Islam, masih sebelum meninggal masuk Islam. Tokoh populer yang menjadi panutan orang di Indonesia, para pemuda-pemuda yang sekuler siapa? Lukman Sardi. Seminggu yang lalu di Net TV sudah belak-belakan dia pakai salib, sudah berani tampil. Selama ini dia menyembunyikan, saya enggak. 6 tahun dia Kristen dirahasiakan. Kemarin diundang di televisi, sudah berani pakai salib. Asmiranda sekarang sedang dikader menjadi pendeta di mana? Luar biasa mereka. Di pemerintahan mereka kuat, di bisnis mereka bersatu, di media mereka kompak. Lihat Haritanu sekarang menguasai 5 televisi. Bukan tidak mungkin bisa jadi presiden, Pak. Karena apa? Orang Indonesia masyarakat dengar, bukan masyarakat baca. Dia suka menonton, bukan suka membaca. Yang ditonton televisi yang ditonton ada 5 publiknya hari. Dia calon presiden, bukan tidak mungkin terjadi. Luar biasa, Pak. Ya, terus dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah. Terus Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. yang menguasai emas perak siapa Pak di Freeport? Yahudi kan Pak? Amerika kan? Shell siapa? Caltech siapa? Mereka semua Pak. Ayat ini sangat strategis bicara ekonomi makro. Tapi maaf terlambat dijelaskan orang-orang terdahulu. Makanya sekarang saya angkat ini Pak. Kalau saya kuliah umum di ITB, di UNPAD, di USU, di UNSRI, di UI, ini saya angkat ayat ini. Menyadarkan nak Indonesia negara kaya. Tapi maaf bukan negara makmur. Mari kita ambil kembali, kita take over. Lihat Malaysia itu Pak. Islam 64%, perusahaan asing semua. Sekian persen saham harus milik pribumi. Tapi Indonesia yang sering saya katakan, Agung Podomoro, Ciputra, Sedali Group, Pakuwon. Siapa yang punya Pak? Nih, semua Katolik. Belum ada Munjis, semua orang korporat belum ada sampai hari ini. Tapi saya ingin ke arah ini. Bikin 1 mm kita punya televisi komunitas. Bapak kalau ke Bali Pak, ada televisi komunitas Hindu. Di Tapanuli ada komunitas televisi Kristen. Kita tidak punya televisi komunitas yang ada cuma kabel, betul kan? Yang nonton hanya berapa orang? Subhanallah. Brainwash lewat media itu sangat efektif. Karena istri-istri bapak di rumah, anak-anak bapak di rumah menonton televisi. Maaf, kantor RT sampai Istana Negara yang dibaca cuma Kompas, bukan Republika. Begitu Republika, Syiahnya sudah masuk. Kira-kira pertanyaan Bapak, saya Pak, sama kita semua Pak. Bapak jujur jawab ya. Kira-kira sama nggak kekhawatiran saya dengan kekhawatiran Bapak hari ini terhadap Islam di Indonesia? Sama nggak kira-kira? Bapak khawatir nggak terhadap anak kita ke depan? Mas sudah punya anak Mas? Udah ya? Berapa Mas? Coba didoktrin di rumah Mas. Ya. Kalau harus terpaksa nonton televisi, biasakan mendampingi anak nonton televisi. Makanya saya tidak boleh televisi di kamar. Karena anak menonton nanti, dia yang menganalisa dan dia menyimpulkan. Ketika kesimpulannya salah, dia akan menganalisa yang salah, punya kesimpulan yang salah. Jadi saya harus konsisten Pak. Di kamar saya tidak boleh ada televisi, agar anak saya mengeluarkan televisi dari kamar. Konsekuensi logisnya kita nonton bersama. Itu nak jangan nonton. Ayah ini apa ayah ini? Kenapa ayah begini? Isi situ apa ayah? Kenapa dimusi ayah? Kenapa meledak bom ayah? Ini saya jelaskan satu-satu. Saya buka ini ayatnya, ini ayatnya. Mereka yang tidak merasa. Makanya kalau anak saya pertama ke rumah Kristen temannya Pak, ada itu dikasih makanan, saya ditelepon, ayah ini ada makanan, boleh nggak kita makan? Nah itu nasi dari luar nggak? Nasi padang atau roti dari luar? Tidak, dari dapurnya, jangan makan ya. Mungkin bercampur dengan minyak, nggak bisa kalau macam. Sudah, bagaimana caranya? Mendadak kamu minta pulang aja Pak. Bapak tahu Bandar Jakarta, saya kemana-mana dulu ceramahnya Pak, mumpung saya ingat. Waktu pembukaan Bandar Jakarta, Agung Podomoro, Sumarkon Bekasi, salah satu jamaah saya hadir.
sekian ratus orang, di antaranya ibu-ibu berjilbab makan di Bandar Jakarta itu. Sambutan dari pemilik owner, orang Chinese. Saudara-saudara sekalian yang hadir, termasuk ibu-ibu yang berjilbab, kenapa harus ngomong seperti itu? Saya jujur, dia bilang, saya pindah agama. Dari Konghucu sekarang saya Katolik. Setelah Katolik saya, berkat Allah luar biasa kepada saya. Sekarang keuntungan saya dari Bandar Jakarta, saya bisa membangun sekian banyak gereja di seluruh Indonesia. Begitu transparannya pesan dia. Ada dua pesan yang penting Pak kalau kita menganalisa pidato singkat itu. Satu, bahwa Katolik itu adalah sebuah agama yang luar biasa. Karena setelah saya masuk Katolik, berkat Allah terhadap saya luar biasa. Artinya Katolik itu agama yang benar loh gitu. Yang kedua, dari keuntungan Bandar Jakarta saya membangun sekian banyak gereja di Indonesia. Artinya uang yang ibu belanjakan di Bandar Jakarta membangun gereja, kok masih mau masuk ke sana? Nah apa? Mertua saya dekat Candi Borobudur Prambanan. Hampir setiap pulang pergi saya lewat depan. Sampai sekarang saya tidak izinkan anak dan istri saya masuk ke sana. Nah itu bukan tempat kita. Kita suruh masuk ke masjid, bukan ke Candi Borobudur. Kalau takdir kan mati sedang di candi. Kan aneh kan seorang ustaz meninggal di Candi Borobudur. Apa kata dunia? Bahkan di sana potensi syirik mengepung Anda yang tangan dimasukkan. Betul pernah masuk ke sana? Cerita orang, bukan saya. Jadi kalau katanya tangannya kena batu di dalam katanya ya mas, katanya cita-cita dikabulkan. Syirik nggak ya? Kesana umat Islam dikirim Pak, sama dengan Bapak di Jogja, lari antara pohon beringin depan Jogja, ditutup mata, kalau bisa lurus ke pohon beringin katanya cita-cita dikabulkan. Syirik kita musyrik nggak ya mas? Hati-hati mas, potensi turisme development bisa menghancurkan akidah, mencederai tauhid. Saya jeli yang melihat seperti ini Pak. Potensi ini membuat negeri tidak diberkahi. Bapak lihat, Jakarta mayoritas Islam dan Indonesia Islam terbesar di dunia menyambut turun dari Bandara Soekarno-Hatta yang ditampilkan ciri-ciri apa? Agama Hindu, Gapura, betul? Keluar dari Bandara Soekarno-Hatta apa nanti? Dicampur sama Pak, keluar patungan yang ada pura. Harusnya kan miniatur masjid, gambar Al-Quran, ucapan Assalamualaikum, negara Islam terbesar di dunia Pak Indonesia. Tapi yang muncul di sana pura. Kesan orang apa? Tapi katanya negara Islam. Kenapa nyambut kita pura dengan dua batu besar keluar dari Bandara Soekarno-Hatta, pintu gerbang Indonesia Pak? Otak saya itu sampai ke sana. Sel berpikir saya, betapa bodohnya itu umat Islam di Indonesia. Harusnya enggak pura masjid. Di atasnya Al-Quran, di bawahnya ucapan Bismillah, di bawah Assalamualaikum. Kenapa justru itu yang di sana? Sementara Bapak ke India, ya Bapak dikirim kemana? Taj Mahal kan? Taj Mahal simbol Islam. Ini trik-trik Yahudi Nasrani semua Pak. Menghilangkan simbol-simbol Islam di negeri Islam, menghilangkan sinyal-sinyal Al-Quran di negeri Islam, mensekulerkan pemimpin-pemimpin Islam di negeri Islam. Biarkan Islam tapi tidak mengenal sholat, biarkan Islam tidak peduli sama Al-Quran, biarkan Islam tapi tidak pernah kompak, biarkan Islam tidak sensitif. Makanya sempurna dalam Al-Quran itu. Pak, Dasri 2 menit lagi boleh? Mana Pak Dasri? Saya lihat dulu itu. 2 menit lagi ya Pak, boleh ya? Oh iya Pak, asal dapat izin saya. Pak, pernah Bapak masuk ke gedung DPR? Pernah Pak? Saya ke sana Pak, di Komisi 3. Waktu itu ketemu dengan Kapolri, Pak Sutanto. Saya kaget masuk ke gedung DPR. Nama-nama ruang di gedung DPR itu semua pakai bahasa Sanskerta. Urusan apa kita dengan bahasa Sanskerta? Kan bagus, Salat, Ar-Rahman. Karena wakil rakyat kita mayoritas Muslim, simbol Muslim kita tonjolkan. Ini bahasa Sanskerta Pak. Kok bisa lolos ya? Bapak lihat Jakarta, waktu zaman Sutioso. Setiap jalan dibangun apa? Patungan Pak. Jalan Sudirman, bangun Sudirman. Haram nggak bangun patung-patung itu Mas? Syirik nggak? Bayang bagaimana berkah Indonesia ini Pak. Semua sisi dihancurkan, dibrengos. Jauhkan umat Islam dari sisi kebenaran. Jauhkan Islam dari hadis. Jauhkan Islam dari Al-Quran. Yang konyolnya, ada pesantren di Jawa Timur terkenal. Santri dan ustadznya semua berdasi dan jas. Saya belum temukan Rasulullah dapat hadis. Dan saya temukan hadis Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah pakai jas, nggak ada hadisnya.
Mereka anggap simbol model itu dasi dan jas. Itu pakai orang-orang kafir di Eropa, pakai orang-orang soleh, bukan itu. Jadi mereka itu minder peradaban, Pak. Minder beragama, minder pakai Quran, minder mengaku Rasulullah. Kalau bahasa globalnya Pak, minder peradaban. Kita sudah malu mengambil simbol Islam. Kalau bahasa ilmiahnya minder peradaban. Simbol Islam itu kita sembunyikan. Padahal ketika saya, Bapak maaf yang sering saya katakan, kalau saya keluar negeri turun dari pesawat, saya pakai peci sekali, apalagi ke Eropa. Mereka lihat, Indonesia besar, ya, ada Muslim, yes, why Muslim? Mereka perlu kita, karena mereka tahu Indonesia Muslim, lambang Islam, lambang orang Indonesia di luar negeri. Alhamdulillah, Pak Harto berhasil membuat brand image Indonesia, topi seperti itu. Di depan Sogo itu, Pak, saya pernah dicegat mereka di depan Sogo begitu. Indonesia besar, yes, ada Muslim, yes, Muslim, di mulut mereka. Apa nggak terharu kita? Mereka begitu senang ada saudara seiman dari Indonesia begitu jauh kemari. Habis Jumatan saya traktir makan. Subhanallah. Saya kadang makan siang di Pertamina, belum tentu ditraktir. Iya, ada nggak ada sebelum? Udah ada ya sudah. Subhanallah. Ini yang harus kita bangun. Saya kembalilah saudaraku, kembali ke Islam, kembali Islam. Kesimpulannya Pak, kenapa kita dikalahkan di Indonesia? Kenapa kita dibiarkan hancur oleh Allah? Karena sedikit yang membela agama Allah demi Allah Pak. Hanya sedikit yang ikhlas berjuang di Republik ini. Kalau kita ikhlas, insya Allah kita menang, insya Allah kita kuat, insya Allah kita bisa. Kata kunci, mari kita kembali dengan anak istri kita kepada Al-Quran. Walaupun hasilnya tidak bisa kita saksikan, minimal ada catatan di padang mahsyar. Kita pernah berjuang untuk Islam, meskipun kita belum sempat menang. Terima kasih. Kembali mohon kesediaan Bapak membantu saya untuk mualaf dan doa di apa itu Ustaz di situ. Karena 2 bulan terakhir Pak memang saya lihat ada penurunan. Grafik penurunan yang biasa 7 sampai 9 juta, kemarin 5 juta. Mudah-mudahan rezeki lebih bagus, kita lebih tingkatkan sedekah. Dan ini hanya untuk dua apa dan desa-desa mualaf yang kita bina, lebih kurang 30 desa di 5 kabupaten di Indonesia. Terima kasih sahabat. Mudah-mudahan keikhlasan ibu-ibu, bapak-bapak membantu ini jadi amal soleh bagi kita. Doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.